Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salma Liza. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Arwah binti Abdul Muthalib, pembela keponakan yang mulia. Wajah Tulaib bin Umair terlihat berseri-seri. Kehidupan baru yang jauh lebih baik menanti di depannya. Bagaimana tidak? Hari itu dia telah meninggalkan kemusyrikannya dan berganti dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Usai bersyahadat, Tulaib pulang menemui ibunya, Arwah binti Abdul Muthalib. Sungguh, ia sangat ingin ibunya mengikuti jejaknya memeluk agama Islam. Apalagi Arwah adalah bibi Rasulullah. Ibu, aku telah berbaiat kepada Nabi Muhammad dan patuh pada Allah, ujar Tulaib saat ia bertemu dengan ibunya. Arwah yang sesungguhnya bersimpati pada Nabi Muhammad, keponakannya, dan mengenal seluruh perilaku mulianya, menyambut baik pengakuan Tulaib. Jika sekiranya aku mampu, aku pun akan menjadi pendukung dan pembelanya, ujarnya. Lantas mengapa ibu tidak segera memeluk agama Islam? Padahal paman Hamzah telah melakukannya, tanya Tulaib. Setelah bibi-bibu masuk Islam, baru ibu akan mengikuti mereka, jawab Arwah. Demi Allah, tidak maukah ibu segera mendatangi Rasulullah dan bersyahadat di depannya? Kejar Tulaib menyemangati ibunya. Dorongan anaknya membuat Arwah berpikir. Ia sadar tak ada yang bisa memastikan apakah saudara-saudara perempuannya akan segera bersyahadat. Sampai kapan? Tak baik menunda suatu kebaikan. Maka Arwah memutuskan untuk segera berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Keluarga Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, memang telah terpecah. Sebagian memusuhi Nabi Muhammad seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Sebagian lagi mendukung risalah keponakan mereka seperti Hamzah. Bahkan Hamzah telah secara terang-terangan menyatakan keislamannya dan memberi perlindungan penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tak gentar berhadapan dengan seluruh kafir Mekah. Perpecahan dalam keluarga besar Rasulullah bahkan telah menimbulkan pertikaian di antara mereka. Suatu hari, Abu Jahal dan sejumlah pembesar Quraisy mendatangi Nabi Muhammad dan melukainya. Mendengar kejadian itu, Tulaib bangkit amarahnya. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi pamannya. Dipukul pamannya itu hingga kulit kepala pamannya sobek dan terlihat tulang kepalanya. Akibat perbuatannya itu, Tulaib diangkat dan diikat dengan rantai. Abu Lahab yang membebaskan Tulaib menyuruh orang untuk membawanya kepada Arwah. Kemudian utusan itu berkata, "Lihatlah anakmu, ia telah menjadikan dirinya sebagai tumbal Muhammad." Arwah menjawab dengan tenang, "Hari-hari terbaiknya adalah hari-hari ketika ia membela anak pamannya, Nabi Muhammad yang membawa kebenaran dari Allah." "Jika engkau juga telah memeluk Islam?" tanya mereka. "Ya," jawab Arwah, "mantap." Utusan itu segera melapor kepada Abu Lahab. Dengan rasa malu yang menggunung, Abu Lahab mendatangi saudara perempuannya itu. "Aku malu karena engkau telah mengikuti agama Muhammad dan meninggalkan agama Abdul Muthalib," serunya pada Arwah.
Arwah balik membalas, seharusnya engkaulah yang membela keponakanmu. Kau pikir kita punya kekuatan melawan seluruh penduduk Arab? Kata Abu Lahab geram sambil meninggalkan arwah. Arwah memandang kepergian Abu Lahab dengan perasaan puas sebagai bukti keislaman mereka. Ia dan anaknya telah melakukan pembelaan pada Rasulullah, kerabat sekaligus pemimpin mereka. Hikmah kisah tersebut adalah sesungguhnya dialah sosok wanita yang berjiwa besar. Berkat cita-citanya yang tinggi dan kejujurannya yang berani, terdoronglah dirinya untuk menentang secara terang-terangan saudaranya yang sudah melampaui batas dengan menyuarakan kalimat yang hak walaupun akan menanggung resikonya, serta memproklamirkan keimanannya di hadapan saudaranya. Oleh karenanya, ia dimusuhi saudaranya dan anaknya pun disiksa. Alangkah pintar dan berakalnya wanita ini, karena ternyata ia lebih memilih kebahagiaan yang kekal, lebih indah dan lebih cantik di sisi Tuhannya yang menguasai semesta alam. Mutiara hikmah di balik kisah tersebut. Tidur dalam keadaan beriman adalah lebih baik dari berdoa dengan keraguan. Imam Ali. Pesan: hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. QS Al-Baqarah ayat 208. Cukup sekian kisah dari saya. Semoga kisah tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua, yang mana semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari kisah tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.